Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mufidah dengan NIM 211011401034 dari kelas 08 TPLP 014. Tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas individu atau tugas video dari matkul interaksi manusia dengan komputer yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Ibu Intan Humalasari, Eskom Mkom. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas studi kasus groupware dari PT Sinergi Digital. PT Sinergi Digital adalah sebuah perusahaan konsultan IT yang sedang berkembang pesat dengan 150 karyawan yang tersebar di 3 lokasi berbeda, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tim proyek seringkali melibatkan anggota dari lokasi yang berbeda dan berinteraksi dengan klien dari berbagai latar belakang. Kolaborasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek mereka. Saat ini, PT Sinergi Digital menghadapi beberapa tantangan dalam kolaborasi, seperti yang pertama ada komunikasi yang tidak efisien, yang kedua ada manajemen dokumen yang kacau, yang ketiga ada koordinasi rapat yang rumit, yang keempat ada kurangnya transparansi progres proyek. Manajemen PT Sinergi Digital menyadari bahwa groupware dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mereka berencana untuk mengimplementasikan sebuah sistem groupware terintegrasi. Berdasarkan studi kasus tantangan yang dihadapi PT Sinergi Digital, berikut adalah jenis-jenis fitur groupware yang paling krusial untuk diimplementasikan. Yang pertama, ada fitur komunikasi real time atau chat and video conference. Kenapa penting? Karena untuk mengatasi komunikasi yang tidak efisien dan miskomunikasi antar anggota tim lintas lokasi. Yang kedua, ada fitur manajemen dokumen terpusat atau cloud document management. Kenapa penting? Karena untuk mengatasi dokumen proyek yang tersebar di berbagai tempat dan seringkali tidak sinkron. Yang ketiga, ada fitur penjadwalan dan kalender terintegrasi. Ini juga penting karena untuk menyederhanakan koordinasi rapat dan mengatur jadwal lintas lokasi tim. Dan yang terakhir, ada fitur pelacakan proyek dan tugas atau project tracking. Ini juga penting karena untuk memastikan transparansi kemajuan proyek bagi manajemen untuk seluruh tim. Selanjutnya ada contoh aplikasi atau platform groupware dan keunggulan serta keterbatasannya. Yang pertama dari fitur komunikasi real time, aplikasi yang mungkin cocok yaitu Microsoft Teams atau Slack. Keunggulannya adalah integrasi dengan banyak tools lain seperti Microsoft Office, Google Drive, mendukung chat dan video call. Keterbatasannya yaitu butuh bandwidth stabil, bisa membingungkan jika terlalu banyak channel. Selanjutnya dari fitur manajemen dokumen, aplikasi yang mungkin cocok yaitu Google Workspace. Keunggulannya real-time collaboration, version history mudah dibagikan. Keterbatasannya yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Untuk fitur penjadwalan dan kalender, aplikasi yang mungkin cocok yaitu Google Calendar atau Outlook. Keunggulannya yaitu sinkronisasi otomatis, integrasi dengan email dan notification. Keterbatasannya membutuhkan adopsi disiplin dari semua anggota. Untuk fitur yang terakhir yaitu pelacakan proyek dan tugas. Aplikasi yang mungkin cocok yaitu Trello, Asana, atau ClickUp. Keunggulannya visualisasi progres kerja atau Kanban atau Gantt, pembagian tugas yang jelas. Keterbatasannya perlu pembelajaran awal, fitur lengkap terkadang hanya tersedia di versi berbayar. Selanjutnya ada pergeseran paradigma antarmuka dan faktor pendorong. Pergeseran paradigma dari CLI ke GUI. Yang pertama CLI atau Command Line Interface, memerlukan perintah teks cepat tapi tidak ramah pengguna awam. Yang selanjutnya ada GUI atau Graphical User Interface, memperkenalkan icon dan jendela lebih intuitif dan visual. Selanjutnya dari GUI ke NUI atau Natural User Interface. NUI melibatkan interaksi alami seperti sentuhan, suara, dan gerakan. Contohnya Siri, layar sentuh, dan gestur Kinect.
Perkembangan selanjutnya ada Brain Computer Interface atau BCI, Augmented Relation AR, dan lain-lain. Faktor-faktor pendorong evolusi UI yang pertama yaitu kemajuan perangkat keras atau GPU atau CPU yang lebih cepat memungkinkan tampilan visual kompleks dan interaksi real time. Yang kedua ada kebutuhan pengguna. Pengguna menginginkan sistem yang mudah digunakan tanpa perlu belajar teknis mendalam. Yang ketiga, ada inovasi software, yaitu sistem operasi dan platform berkembang untuk mendukung pengalaman interaksi yang lebih natural. Yang keempat, ada persaingan pasar. Perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk yang user-friendly untuk menarik pengguna awam. Dan yang terakhir, ada perkembangan teknologi sensor, seperti kamera, mikrofon, layar sentuh, memungkinkan antarmuka berbasis gerakan dan suara. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.